Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal dan fungsi pasar modal. Nah, pengertian pasar modal ialah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang merupakan dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Nah, pengertian bursa efek tersendiri pun memiliki suatu pengertian, yaitu sistem yang penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian efek adalah setiap surat berharga atau sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti right, dan waran. Dan definisi pasar modal menurut kamus pasar uang dan modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank-bank asuransi, dana pensiun, bank-bank tabungan, sedangkan yang termasuk peminat adalah pengusaha, pemerintah, dan masyarakat umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal memberikan peran besar bagi perekonomian suatu negara karena memberikan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Nah, fungsi ekonomi memiliki pengertian tersendiri, yaitu memiliki fungsi karena pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak memerlukan dana atau issuer. Dengan adanya pasar modal, maka perusahaan publik dapat memperoleh dana dari masyarakat melalui penjualan efek saham dengan prosedur IPO atau efek utang atau obligasi. Selanjutnya ada fungsi keuangan. Nah, pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Jadi diharapkan dengan adanya pasar keuangan, aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan pada akhirnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal dan fungsi pasar modal. Nah, pengertian pasar modal ialah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang merupakan dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Nah, pengertian bursa efek tersendiri pun memiliki suatu pengertian, yaitu sistem yang penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian efek adalah setiap surat berharga atau sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti right, dan waran. Dan definisi pasar modal menurut kamus pasar uang dan modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank-bank tabungan, sedangkan yang termasuk peminat adalah pengusaha, pemerintah, dan masyarakat umum.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal memberikan peran besar bagi perekonomian suatu negara karena memberikan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Nah, fungsi ekonomi memiliki pengertian tersendiri, yaitu memiliki fungsi karena pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak memerlukan dana atau issuer. Dengan adanya pasar modal, maka perusahaan publik dapat memperoleh dana dari masyarakat melalui penjualan efek saham dengan prosedur IPO atau efek utang atau obligasi. Selanjutnya ada fungsi keuangan. Nah, pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai pasar modal. C. Peranan pasar modal. Pasar modal mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi secara makro. Pasar modal dapat berperan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal. Perusahaan yang memerlukan dana memandang pasar modal sebagai suatu alat untuk memperoleh dana yang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan modal yang diperoleh dari sektor perbankan. Modal yang diperoleh dari pasar modal selain mudah cara memperolehnya, biaya untuk memperoleh modal tersebut juga relatif lebih murah. Sementara itu, peranan pasar modal pada suatu negara adalah yang pertama sebagai fasilitas dalam. Yang kedua, pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Yang ketiga, pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Yang keempat, pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Yang kelima, pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Bagi para investor, keputusan investasi harus didasarkan pada tersedianya informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Dan peranan pasar modal dibagi menjadi tiga. Yang pertama, peranan pasar modal dalam pembangunan. Adapun pembagiannya, yang pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha. Yang kedua, menyatakan pendapat masyarakat dari hasil pembangunan tersebut. Yang ketiga, menyehatkan pengolahan perusahaan sesuai dengan asas keterbukaan perusahaan. Yang keempat, memobilisasi dana masyarakat yang akan saling menunjang dengan pengembangan kegiatan usaha yang memerlukan dana. Pembangunan perekonomian bangsa ataupun pembangunan nasional dapat membawa keuntungan yang sangat besar jika dilakukan dalam koridor yang baik, adil, fair, benar, dan efisien. Dilihat dari kegiatan di pasar modal dapat mendukung pembiayaan usaha-usaha yang produktif, baik untuk kepentingan individu, badan usaha, maupun lembaga, sehingga tercapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara optimal dan tercapai tingkat kemakmuran bagi masyarakat secara efektif dan efisien. Pentingnya peranan pasar modal dalam arus kegiatan ekonomi nasional, tetapi prinsip-prinsip pengaturannya dan implementasinya, penegakan hukumnya masih jauh dari harapan pemberian perlindungan kepada pihak investor. Misalnya penegakan hukum terhadap praktek perdagangan orang dalam atau insider trading. Hal ini yang ditakutkan atau dikhawatirkan para investor untuk menginvestasikan dananya. Yang kedua, kebutuhan dunia usaha terhadap permodalan setiap saat cenderung menunjukkan jumlah yang semakin bertambah. Oleh karena itu, untuk memudahkan masyarakat dan para produsen untuk mendapatkan permodalan, maka pemerintah bersama-sama lembaga-lembaga ekonomi menyelenggarakan kegiatan pasar modal. Nah, pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan atau financial market.
di samping pasar uang atau money market, yang dimana salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan. Perbankan yang bertumbangan, pasar modal merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan yang sangat signifikan bagi dunia usaha. Peranan pasar modal sebagai sarana pemerataan. Hampir setiap saat kita membaca surat kabar, melihat berita televisi, tak lepas dari bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang dimana isu-isu itu sangat penting dalam perjalanan ekonomi kita. Kita dapat melihat negara Cina, hampir sebagian besar penduduknya ikut terlibat dalam perdagangan saham. Bahkan para petani di sana ikut jual beli saham. Akan tetapi di tengah hiruk-pikuknya pemberitaan, secara makroekonomi ini banyak fungsi sebagai sarana pemerataan pendapatan. Masyarakat dapat menikmati keuntungan dari perusahaan, walaupun mereka bukan pendiri atau pengelola, yaitu dengan membeli saham perusahaan tersebut. Bagi perusahaan, pasar modal juga memberikan keuntungan besar, yaitu untuk mengembangkan usahanya atau ekspansi dengan menggunakan dana dari hasil penjualan saham tersebut. Ya, selanjutnya jenis pasar modal. Pasar modal dibedakan menjadi dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Yang pertama, pasar perdana atau primary market. Pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit atau issuer. Sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder, biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja, harga saham di pasar perdana ditentukan oleh pinjaman emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan perusahaan yang bersangkutan. Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. Selain itu, dapat juga digunakan untuk melunasi hutang dan memperbaiki struktur permodalan usaha. Yang kedua, pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham. Dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari, setelah izin emisi diberikan, maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Dengan adanya pasar sekunder, para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Harga saham pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar. Pihak yang berwenang adalah Vialang. Adanya beban komisi untuk penjualan dan pembelian. Pemesanannya dilakukan melalui anggota bursa. Tempat terjadinya pasar sekunder ada dua tempat, yaitu yang pertama bursa reguler, adalah bursa efek resmi seperti Bursa Efek Jakarta atau BIJ dan Bursa Efek Surabaya atau BIS. Yang kedua bursa paralel adalah suatu sistem perdagangan efek yang terorganisir di luar bursa efek resmi. Over the counter karena pertemuan antara penjual dan pembeli tidak dilakukan di suatu tempat tertentu, tetapi tersebar di antara kantor para broker atau dealer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyambung materi dari Saudara Randi tentang lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Yang pertama ada BPPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Tugas Badan Pengawas Pasar Modal menurut Kapres nomor 53 tahun 1990 tentang pasar modal adalah yang pertama, mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dan dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat umum. Selanjutnya ada melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga seperti bursa efek, lembaga clearing, penyelesaian dan penyimpanan, kemudian raksadana, kemudian perusahaan efek, perorangan, kemudian memberikan pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. Yang kedua ada lembaga penunjang pasar perdana. Di sini yang pertama itu penjamin emisi efek. Tugas penjamin efek antara lain adalah
Yang pertama, memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar, dan jangka waktu efek obligasi dan sekuritas kredit. Yang kedua ada dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek, penyusunan prospektus, merancang spesimen efek, dan mendampingi emiten selama proses evaluasi. Kemudian ada mengatur penyelenggaraan emisi. Di sini pendistribusian efek dan menyiapkan sarana-sarana penunjang. Yang selanjutnya ada angkutan publik. Nah, tugas dari angkutan publik ini antara lain yang pertama melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatannya. Yang kedua ada memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan-ketentuan Bapepam. Kemudian ada memberikan petunjuk pelaksanaan cara pembukuan yang baik apabila diperlukan. Selanjutnya ada yang ketiga ada konsultan hukum. Tugas konsultan hukum adalah meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapatan dari sisi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten yang meliputi anggaran dasar, izin usaha, bukti kepemilikan atas kekayaan emiten, perikatan yang dilakukan oleh emiten dengan pihak ketiga, serta gugatan dalam perkara perdata dan pidana. Selanjutnya ada notaritis. Notaris bertugas membuat berita acara RUPS, kemudian membuat konsep akta perubahan anggaran dasar dan menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek. Kemudian ada agen penjual. Nah, agen penjual ini umumnya terdiri dari perusahaan pialang atau broker atau dealer yang bertugas melayani investor yang akan memesan efek, melaksanakan pengembalian uang pesanan dan menyerahkan sertifikat efek kepada pemesanan. Kemudian ada perusahaan penilai. Nah, perusahaan penilai diperlukan apabila perusahaan emiten akan melakukan penilaian kembali aktifanya. Yang ketiga ada lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Nah, dalam emisi obligasi ini di samping lembaga penunjang untuk emisi saham juga dikenal lembaga sebagai berikut. Ada yang pertama wali amanat atau trustee. Tugas wali amanat antara lain yang pertama menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten. Yang kedua melakukan penilaian terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan emiten yang diterima oleh sebagai jaminan. Selanjutnya ada memberikan nasihat yang diperhitungkan oleh emiten, kemudian melakukan pengawasan terhadap pelunasan pinjaman pokok beserta bunganya yang harus dilakukan oleh emiten tepat pada waktunya. Kemudian ada melakukan tugas selaku agen utama pembayaran. Selanjutnya ada mengikuti secara terus-menerus perkembangan pengelolaan perusahaan emiten, kemudian membuat perjanjian perwakilan dengan pihak emiten. Kemudian ada memanggil rapat umum pemegang obligasi RUPO apabila diperlukan. Kemudian ada penanggung. Di sini penanggungnya itu disebut guarantor. Nah, penanggung bertanggung jawab atas dipenuhnya pembayaran pinjaman pokok obligasi beserta bunganya dari emiten kepada para pemegang obligasi tepat pada waktunya. Apabila emiten tidak memenuhi kewajibannya, di sini ada agen pembayaran atau paying agent. Agen pembayaran bertugas membayar bunga obligasi yang biasanya dilakukan setiap 2 kali setahun dan pelunasan pada saat obligasi telah jatuh tempo. Selanjutnya ada lembaga penunjang pasar sekunder. Nah, lembaga penunjang pasar sekunder merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam pelaksanaan transaksi jual beli di bursa. Nah, lembaga penunjang terdiri dari yang pertama ada pedagang efek. Di samping melakukan jual beli efek untuk diri sendiri, pedagang efek juga berfungsi untuk menciptakan pasar bagi efek tertentu dan menjaga keseimbangan harga serta memelihara likuiditas efek dengan cara membeli dan menjual efek tertentu di pasar sekunder. Kemudian ada perusahaan efek. Perusahaan efek ini atau perusahaan sekuritas dapat menjalankan saru atau beberapa kegiatan baik segera penjaminan emisi efek, kemudian perantara pedagang efek, manajer investasi atau penasihat investasi. Selanjutnya ada biro administrasi efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten secara teratur menyediakan jasa-jasa melaksanakan pembukaan, transfer dan pencatatan pembayaran dividen, pembagian hak opsi, emisi, sertifikat atau laporan tahunan
untuk emiten. Kemudian ada reksadana. Di sini reksadana merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana-dana investor yang pada umumnya diinvestasikan dalam bentuk instrumen pasar modal atau pasar uang oleh manajemen investasi. Atas dana yang dikelola tersebut diterbitkan unit saham atau sertifikat sebagai bukti keikutsertaan investor pada perusahaan reksadana. Selanjutnya ada perkembangan pasar modal. Nah, setelah mengadakan persiapan akhirnya berdiri secara resmi pasar modal di Indonesia yang terletak di Batavia, Jakarta pada tanggal 14 Desember 1912 dan bernama Vereniging voor den Eften Handel atau Bursa Efek dan langsung memulai perdagangan. Efek yang diperdagangkan pada saat itu adalah saham dan obligasi perusahaan milik perusahaan Belanda serta obligasi pemerintahan Hindia Belanda. Bursa Batavia dihentikan pada Perang Dunia Pertama dan dibuka kembali pada tahun 1925 dan menambah jangkauan aktivitasnya dengan membuka bursa paralel di Surabaya dan Semarang. Aktivitas ini terhenti pada Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1977 bursa saham kembali dibuka dan ditandatangani oleh Badan Pelaksanaan Pasar Modal atau BPAM. Institusi baru di bawah Departemen Keuangan. Kemudian untuk merangsang perusahaan melakukan emisi, pemerintah memberikan keringanan atas pajak perseorangan sebesar 10-20% selama 5 tahun. Sejak perusahaan yang bersangkutan go publik, selain itu untuk investor WNI yang membeli saham melalui pasar modal tidak dikenakan pajak pendapatan atas capital gain, pajak atas bunga, dividen, royalti, dan penyertaan modal. Pada tahun 1988, pemerintah melakukan deregulasi di sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal. Deregulasi yang mempengaruhi pengaruh pasar modal antara lain ada Fakto 27 tahun 1988 dan Pakses 20 tahun 1988. Sebelum itu telah dikeluarkan Paker 24 September 1987 yang berkaitan dengan usaha pengembangan pasar modal meliputi pokok-pokok. Yang pertama ada kemudahan syarat go public, antara lain laba tidak harus mencapai 10%. Kemudian diperkenalkan bursa paralel, kemudian penghapusan pemungutan serta fee pendaftaran dan pencatatan di bursa yang sebelumnya dipungut oleh BPAM. Kemudian ada investor asing boleh membeli saham di perusahaan yang go public. Kemudian ada saham boleh diterbitkan atas unjuk. Kemudian ada batas fluktuasi harga saham di Bursa Efek sebesar 4%. Nah, selanjutnya ada proses emisi sudah diselesaikan oleh Bapepam dalam waktu selamat-lambatnya 30 hari secara dilengkapi persyaratan pada tanggal 13 Juli 1992. Bursa saham diswastanisasi menjadi PT Bursa Efek Jakarta. Nah, swastanisasi bursa saham menjadi PT BEC ini mengakibatkan beralihnya fungsi Bapepam menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, itulah materi yang dipaparkan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.